morning if you watch this video in the morning, or maybe good afternoon if you watch this video in the afternoon. Okay, this is our first meeting in the first week during the semester. In this di dalam pertemuan pertama ini, I will explain about certain topic, but before that, maybe it's better for me to introduce myself to you all. My name is Rifki Octavianri. You can call me Mr. Rifki. I'm from Sangir, South Solok, Sumatera. You can find me in English Language and Literature Department, Faculty of Languages and Arts, State University of Padang. Maaf ada kesalahan teknis. Nah, my education background since high school, I completed my high school, junior high school and MTS in Kota Baru Solo, my high school in Kota Baru Solo, and then my undergraduate program in English Language Education Program, University of Padang, and last but not least, my postgraduate program in Pak State University of Indonesia. You can contact me through phone or WhatsApp, and also you can also follow me in IG or Instagram, or you can also contact me through email. Okay, everybody. Our topic today is about basic foundations of learning English. Topik kita pada pertemuan pertama ini adalah fondasi dasar dalam belajar bahasa Inggris. This topic ini actually saya ambil dari my first book. In 2015, I wrote a book. The title of this book is Stop Belajar Bahasa Inggris Sekarang Juga. Nah, tahun 2015 saya pernah menulis sebuah buku yang judulnya Stop Belajar Bahasa Inggris Sekarang Juga. Ya, bukunya agak sesat, jadi sekarang tidak dijual lagi. So, maaf kalau Anda tertarik dengan buku saya, bukunya tidak dicetak lagi ya, karena bukunya cukup menyesatkan ya. Okay. Nah, before we come to the topic, there are two questions I would like to ask you. The first question is, how long you have been learning English? Ya, pertanyaan pertama yang harus Anda jawab, berapa lama Anda belajar bahasa Inggris? Maybe almost all of you have already learned English since elementary school, right? Nah, mungkin hampir semua dari Anda itu belajar bahasa Inggris sejak SD ya. Maybe from the fourth grade ya, mungkin dari kelas 4 or maybe 5th grade. But almost all of you have learned English since high school. Tapi semua Anda sudah belajar bahasa Inggris sejak SMP, benar? So for total it's about 6 years, right? Nah, jadi totalnya itu Anda sudah belajar bahasa Inggris selama 6 tahun ya. 6 tahun itu tentu waktu yang tidak singkat ya, cukup lama untuk belajar sebuah hal yang baru. Nah, next question. Okay. After learning English for at least 6 years, what do you think about yourself now? Nah, what do you think about yourself now? Setelah 6 tahun minimal belajar bahasa Inggris, bagaimana menurut Anda kemampuan bahasa Inggris Anda sekarang? Do you think that your English is good or maybe very good? Apakah sekarang menurut Anda bahasa Inggris Anda sudah baik atau bahkan sangat baik, or maybe on contrary, very poor or very bad, atau bahkan sebaliknya, tidak baik atau sangat tidak baik ya? Jawabannya mana? Apakah good, bad, atau very bad? Oke, atau bisa jadi sampai saat ini Anda hanya bisa berkata yes atau no ya, atau I love you ya, just like that ya. Oke, nah pertanyaan dua pertanyaan ini merupakan pertanyaan refleksi ya. Nah, kira-kira apa yang membuat Anda sampai saat ini tidak pede atau not confident in speaking English, atau your English is still bad? Kira-kira menurut Anda apa beberapa penyebab utama sampai sekarang Anda tidak bisa berbahasa Inggris? Ya, silakan Anda pikirkan beberapa menit mungkin atau beberapa detik ya, up
apa saja hal-hal yang membuat Anda sampai saat ini tidak bisa berbahasa Inggris. Oke, silakan dipikirkan. Oke, nah, you can give any comment into this video ya. You can answer it to this video. Anda bisa jawab di halaman komen dari video ini ya. Silakan Anda komentari kira-kira apa masalah yang Anda rasakan selama belajar bahasa Inggris ya. Sudah bertahun-tahun belajar bahasa Inggris tapi sampai saat ini belum bisa juga. Kira-kira apa menurut Anda penyebabnya? What is the reasons ya? What is the causes? Nah, silakan Anda nanti Anda jawab di kolom komentar ya pertanyaannya ya. Good. Kita lanjut ya. Nah, based on my experience in learning English and also in teaching English ya, there are several things that maybe you have to consider in learning English ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya belajar bahasa Inggris dan juga mengajar bahasa Inggris, ada beberapa hal yang mungkin sangat penting perlu Anda perhatikan atau Anda kuasai ya, atau yang Anda pedulikan ketika belajar bahasa Inggris ya. Saya singkat dengan istilah MMA ya. Nah, ini bukan martial arts yang gulat-gulat itu ya, tapi singkatan dari M. The first M is mindset, the second M is mental, and the last one is action. MMA, mindset, mental, action. The first one, mindset, is the first step. The second one, mental, is the second pedal, and the last one, there's no other options but action. Dan juga subscribe. We will discuss it later ya. Kita akan diskusikan ini selanjutnya. Goodbye. Oke, yang pertama mindset ya. What is mindset? Mindset is how do you see something, how do you feel something ya. Pola pikir ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kita sebutnya dengan pola pikir. Bagaimana cara Anda melihat sesuatu, bagaimana Anda bersikap terhadap sesuatu. Jadi mindset ini sangat penting ya. Mindset is the first step. Jadi mindset ini adalah hal yang pertama. Apa saja mindset yang perlu Anda miliki ketika belajar bahasa Inggris ya? Yang pertama, learning English what for ya. Nah, kenapa Anda belajar bahasa Inggris? Nah, this is very important question that you have to answer. Nah, ini pertanyaan sangat penting yang harus Anda jawab masing-masing Anda. Maybe one answer will be different with another answer. Jawaban dari satu orang Anda akan berbeda dengan jawaban Anda yang teman-teman Anda yang lain ya. Jadi Anda jawab dulu kenapa Anda belajar bahasa Inggris ya. Nah, karena pertanyaan mengapa ini sangat penting ya. Kenapa? Karena sebelum Anda tahu your reasons, your why ya, sebelum Anda tidak tahu kenapa Anda belajar bahasa Inggris, Anda tidak akan termotivasi dalam belajar bahasa Inggris ya. So you have to find out your why ya. Jadi Anda harus menemukan why Anda dulu ya. Mengapa Anda harus bisa bahasa Inggris? Ya, kalau selama ini mungkin Anda belajar bahasa Inggris hanya karena kewajiban ya. Karena memang di SMP, SMA itu diwajibkan belajar bahasa Inggris. So it's just like a formal thing ya, hanya sebuah formalitas dalam kehidupan Anda, dalam sekolah Anda ya. Jadi Anda tidak mengorbankan apapun ya untuk bisa belajar bahasa Inggris. But ya, if you find out your why, jika Anda menemukan kenapa Anda harus bisa bahasa Inggris, misalkan in the future you want to get a good job ya, in international company for example ya. Or maybe later you want to study abroad in a foreign country ya. Mungkin suatu saat Anda punya keinginan ya untuk bekerja di sebuah perusahaan internasional, atau mungkin suatu saat Anda ingin kuliah ke luar negeri ya. Or maybe you want to travel around the world, atau mungkin nanti Anda ingin keliling dunia ya. Of course you need English, of course ya. Nah, tentu Anda bisa membutuhkan bahasa Inggris. Nah, jadi Anda harus temukan dulu kenapa Anda harus bisa bahasa Inggris ya. Selama Anda belum menemukan your big why ya, nah selama-lamanya Anda tidak bisa bahasa Inggris ya. Selama-lamanya ya. Catat ini.
notice. Nah, there is a very good book ya. Ada sebuah buku yang sangat menarik ya, written by Simon Sinek. The book title is Find Your Why ya. Ada sebuah buku yang berjudul Find Your Why, temukan mengapa kamu ya. Jadi dalam kehidupan kita ini kita harus menemukan why kita ya, mengapa kita, why do I do this, why I do this and that ya, kenapa saya melakukan ini, kenapa saya melakukan itu penting ya. Nah, termasuk juga Anda harus menjawab kenapa Anda kuliah di sini ya, kenapa Anda kuliah. Apakah Anda kuliah hanya sekedar mencari gelar saja atau benar-benar ingin mencari ilmu? Nah, harus Anda jawab ya, karena why ini sangat penting dalam kehidupan kita ya, mengapa kita hidup. Nah, itu juga lebih sangat luas lagi ya jawabannya. So, if you want to master English, you have to find out your why. Jadi kalau Anda ingin bisa berbahasa Inggris, Anda harus temukan dulu why-nya apa ya. Kenapa Anda harus bisa bahasa Inggris? Apakah hanya sekedar formalitas ya? Hanya sekedar mengikuti ya inilah hidup karena diwajibkan belajar bahasa Inggris, saya cuma belajar, atau bagaimana ya. Nah, so you have to find out your why first ya. Okay, next. Nah, so there is a quote that I found in Mary Riana's book ya. Saya menemukan sebuah quote yang bagus sekali dari Mary Riana. Katanya, if the why is big enough, the how is not a matter. Nah, jika mengapanya sangat besar, cukup besar ya, cara bagaimananya bukan merupakan sebuah masalah ya. Jadi begini ya. Ya kalau Anda menganggap bahwasanya bahasa Inggris itu penting, nah karena nanti Anda ingin kuliah ke luar negeri atau ingin bekerja di tempat yang bagus dan dengan gaji yang besar ya. Nah, kalau sudah besar motivasinya ya, Anda akan melakukan apapun ya. Apapun bisa akan melakukan, misalkan ya mulai saat ini Anda akan menabung untuk ikut kursus bahasa Inggris misalkan ya. Or maybe you will buy an English book to learn ya, atau nanti Anda akan mengumpulkan uang untuk beli buku belajar bahasa Inggris ya, atau ya banyak caranya, atau mungkin if you ya, atau mungkin nanti Anda mau liburan ke Australia nggak 1 bulan ya, nabung dari sekarang biar nanti ya 1 bulan di luar negeri Anda sudah bisa belajar bahasa Inggris, atau at least ya Anda nabung nanti satu saat Anda pergi ke kampung Pare ya, kampung Inggris yang ada di Pare ya. Nah, setelah pulang di sana Anda sudah lancar ya bahasanya ya, bahasa Jawa ya. Oke, bahasa Inggrisnya ya. Nah, jadi untuk mendapatkan sesuatu butuh pengorbanan ya. Nah, kalau menurut Anda hal itu penting, memang memang penting bagi hidup Anda harus rela berkorban ya. Nah, hal yang penting itu butuh pengorbanan ya. Tak ada hal-hal yang ya pastilah ya, untuk mendapatkan sesuatu hal yang besar itu butuh pengorbanan. Termasuk belajar bahasa Inggris ya. Anda harus berkorban waktu ya, atau Anda harus berkorban uang ya untuk beli buku ya, untuk ikut kursus ya. Nah, harus berkorban. Nah, tapi sebelum itu Anda harus temukan dulu why Anda. Kenapa Anda harus bisa bahasa Inggris? Oke, itu mindset pertama ya. Mindset pertama tadi adalah temukan why Anda, mengapa Anda, kenapa Anda harus bisa bahasa Inggris. Oke, the second mindset. Nah, mindset yang kedua itu most of people think that English is difficult. Ya, what is difficult? Ya, berat sama difficult, ringan sama dijinjing ya, difficult ya, sulit ya. Nah, so most of the people think that English is difficult. Maybe you are one of them ya. Mungkin Anda satu darinya. Oke, tapi kita nonton video dulu, ini videonya cukup menarik ya. Saya katakan dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah mau menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe ya teman-teman. And ready, clap your hand. And I think the government needs to implement the ERP so that everybody can go through the main roads, and they have to pay a lot of money, so they have to take public transport. Yes, also to limit the water, so they have to use new boats, just like in Singapore. Yes. So
Okay, this is a very interesting video ya. Video ini sangat menarik ya. Dalam video ini dijelaskan bahwasanya ada seorang sopir taksi yang pintar bahasa Inggris ya. Ya, for your information that this taxi driver doesn't graduate from any elementary school ya. Nah, sopir taksi ini namanya Mr. Tarmedi, usianya sudah cukup tua. Pekerjaannya sehari-hari adalah seorang sopir taksi dan tidak tamat SD dan tidak bisa mengebus ya. Nah, tapi dengan dengan kekurangannya itu ya, karena niatnya sangat besar untuk bisa bahasa Inggris. Kenapa? Karena kalau dia bisa bahasa Inggris itu bayarnya lebih besar ya. Kalau dia dapat bule ya, nah itu dia dapat tip dari bule ya. Jadi istilahnya ya dia dapat hal yang lebih kalau dia bisa bahasa Inggris. Nah, dia bisa bahasa Inggris bukan lewat kursus ya, bukan sekolah ya, tapi dia belajarnya secara otodidak ya. Kalau kita belajarnya di kelas, dia belajarnya di dalam taksi ya. Jadi dia belajar itu selama mengemudi, selama membawa penumpang. Jadi cara belajarnya cuma seperti ini ya. Nah, jadi di taksinya itu ditulis, to all passengers, please talk in English because I want to improve my English. If you don't know how to speak English, it doesn't matter. Thank you. Nah, untuk semua penumpang, tolong berbicara dengan bahasa Inggris karena saya ingin meningkatkan bahasa Inggris saya. Jika kamu tidak tahu bagaimana cara berbicara bahasa Inggris, tidak apa-apa. Terima kasih. Nah, jadi karena niatnya sangat besar untuk belajar bahasa Inggris, ya bagaimana caranya itu tidak masalah ya. Dia bisa belajar bahasa Inggris dimanapun ya, asalkan dia ada keinginan yang cukup besar ya. Kalau supir taksi aja bisa, apalagi Anda ya, yang masih muda ya, yang masih pintar ya. Tentu banyak kelebihan Anda dibanding dengan Pak supir taksi ya. Kalau dia bisa, pasti Anda bisa ya. Oke, next itu mindset yang kedua ya, English is difficult ya. Jadi sebenarnya bahasa Inggris tidak susah ya. Kalau bahasa Inggris itu susah, tidak mungkin seorang sopir taksi yang tidak tamat SD ya, tidak bisa baca tulis, nah bisa bahasa Inggris ya. Nah, tentu perlu dipertanyakan apakah, dan juga yang bisa bahasa Inggris itu banyak ya, tidak hanya mahasiswa bahasa Inggris tapi juga mahasiswa lain ya. Tidak terhitung ya jumlah orang yang bisa bahasa Inggris. So if many people can speak English, of course you do ya. Kalau banyak orang bisa bahasa Inggris, otomatis Anda juga ya. Oke, kutipan. Nah, not because things are difficult you don't dare, but because you don't dare things are difficult ya. Bukan karena sesuatu itu sulit Anda tidak berani, tapi karena Anda tidak berani sesuatu itu menjadi sulit. Jadi kembali ke mindset Anda ya, cara pikir Anda ya. Kalau Anda menganggap bahwa sesuatu itu sulit ya, it will be difficult ya, but if not. Nah, if you think on contrast ya, jika Anda berpikir sebaliknya, kalau sesuatu itu mudah, nah itu akan jadi mudah ya. So you have to change your mindset right now ya. Oke, kenapa saya bilang bahasa Inggris itu not difficult ya? The first one, English is around us ya. And the second one, many Indonesian words come from English. Okay, let's see ya. Nah, bahasa Inggris itu ada di sekitar kita ya. Nah, di setiap hari-hari kita berinteraksi dengan bahasa Inggris ya. For example ya, dari brand of the product ya. Nah, Anda memakai produk sehari-hari ini, dan misalkan sharp ya. Sharp itu, nah maknanya itu apa? Tajam ya, karena iklannya itu ya ditampilkan orang yang nonton TV ya. Nah, itu gambarnya tajam sekali gitu ya. Nah, kalau ada gambar harimau itu detail sekali, makanya namanya sharp ya. Ada sampo yang Anda pakai itu clear ya. Nah, kenapa clear ya? What is clear? Nah, jadi kalau Anda pakai clear ini ya, itu ketombe-ketombe di rambut Anda itu akan hilang semuanya ya. Nah, jadi clear jadinya ya. Ada vanish. Nah, ada vanish. Iklannya itu kalau baju kotor dimasukkan ke dalam ember, kemudian dikasih vanish semuanya, vanish kotoran kuman-kumannya, artinya vanish ya, hilang kuman-kumannya itu ya. Kemudian di sini juga ada sweat, Pocari Sweat ya. So if you are sweaty, nah just doing Pocari Sweat ya. Nanti ion-ion tubuhnya akan diisi lagi ya. Jadi sweat ya. Sweat itu ya apa? Nah, sweaty ya, sweat. Like this one, sweat. Ada formula ya. So if you want to have a shiny and bright teeth ya, nah just use this formula ya. Nah, kalau Anda ingin gigi Anda itu putih, berseri, bersinar ya,
Nah, seperti artis ya, ini formulanya, ini solusinya ya. Nah, so formula is a kind of solution ya. And Real Madrid. So maybe one of you, some of you like this club ya, maybe one of favorite club in the world ya, Real Madrid ya. Nah, di Madrid itu ada dua klub ya, ada Atletico Madrid, ada Real Madrid. Nah, so this is the real one ya. Ini Real Madrid, ini yang realnya ya. Yang kemarin itu ini yang real, yang real, yang nyatanya. Yang Atletico itu kaleng-kaleng ya. Nah, makanya ini Real Madrid, real ya. Oke, selain dari produk brand juga ada song ya. Nah, setiap hari mungkin you like to listen to English song, and maybe you like to sing a song, English song I mean ya. Or maybe most of you like watching movie ya, because you are kind of Sufi ya. Jadi mungkin kebanyakan Anda suka nonton film ya, suka film atau Sufi istilahnya ya, suka film ya. And most of the movies are English movie ya. Kebanyakan film yang bagus yang Anda tonton itu adalah film bahasa Inggris ya. Kalau film bahasa Inggris tentunya pakai bahasa Inggris ya, bukan bahasa Minang ya. Nah, apalagi pakai bahasa Arab ya, nggak mungkin ya. Jadi setiap hari kita sudah berinteraksi dengan bahasa Inggris ya. Nah, bahkan bahasa Minang pun pakai bahasa Inggris misalkan ya. Kalau Anda minta maaf kepada teman Anda bilang apa? Sorry ya. Nah, sorry itu bahasa Inggris, itu bukan bahasa Minang ya. SORRY ya, sorry ya. Nah, itu bahasa Inggris, bukan bahasa Minang. Tapi sadari Anda sudah pakai ya, sorry gitu ya. Atau Anda ingin pergi jalan-jalan. Nah, dalam bahasa Minang Anda pakai istilah raun ya. Round itu dari bahasa Inggris ya, tulisannya ROUND, round. Round itu artinya berkeliling ya. Jadi kalau Anda bilang saya mau pergi round, artinya Anda mau pergi keliling-keliling ya, round ya. Nah, jadi ya sebenarnya bahasa Inggris itu tanpa tidak sadar sudah Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. So it's not actually a foreign language for you all ya, karena sehari-hari Anda sudah pakai bahasa Inggris. Nah, kemudian ya, banyak bahasa Indonesia itu yang mirip-mirip atau berasal dari bahasa Inggris ya. Nah, kalau dalam salah satu referensi yang saya baca, more than 1,600 words of Indonesian language are borrowed from English ya. Jadi ada lebih dari 1.600 kata dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Inggris. Misalkan ini ada book ya, buku ya, pen, pena ya, artist ya, bus, tools ya, balloon, balon, pensil, coffee, kopi, horses, lampu ya. Nah, banyak lagi ya kata-kata dalam bahasa Indonesia yang mirip penggunanya dengan bahasa Inggris karena diambil dari bahasa Inggris ya. Komunikasi ya, communication ya, television ya. Jadi tambah-tambah shen-nya aja udah jadi bahasa Inggris deh itu ya. Nah, information ya. Ya banyak ya. Jadi Anda sebenarnya tidak terlalu asing ya bahasa Inggris bagi kita. Oke, itu yang pertama tadi ya, Anda harus ubah mindset ya. The second one ya, mental is the second vital ya. Hal yang penting kedua adalah mental. Barang bekas. Yang kedua ya, barang yang kedua ya. Hal yang penting itu adalah masalah mental ya. Nah, apa itu mental? Nah, kita tonton video dulu. Okay, learning English is just like riding a bicycle ya. So making mistakes is a must ya. Belajar bahasa Inggris itu sama saja dengan ketika Anda belajar bersepeda ya.
ketika Anda belajar bersepeda, Anda pasti pernah terjatuh ya. Dan Anda tidak ingat ya berapa kali Anda terjatuh. Making mistakes is a must. Membuat kesalahan itu adalah sebuah keharusan ya, because you are learning. Karena Anda belajar, sama dengan belajar bersepeda ya. Nah, kalau ketika Anda belajar bersepeda, Anda jatuh, Anda menyerah atau bangkit lagi, ya pasti Anda bangkit lagi ya. Kalau Anda terjatuh dan Anda tidak bangkit lagi, Anda jadi butiran debu ya. Ada lagunya ya. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Nah, itu lagunya itu ya. Jadi kalau Anda bisa bersepeda, Anda harus bangkit lagi ya. Jadi sama dengan belajar bahasa Inggris ya. So if you make mistakes in speaking English or in learning English, it's just okay ya. Jadi kalau Anda bikin kesalahan ketika belajar bahasa Inggris ya, itu oke saja, sama dengan belajar bersepeda ya. Sama dengan belajar berenang ya, ketika belajar berenang, gaya apa yang pertama kali Anda kuasai? Tentunya gaya batu ya, ketika loncat ke kolam renang langsung tenggelam ya. Nah, sama dengan itu ya. So, making mistake is smart ya. Jadi you don't be afraid if you make any mistakes in learning. Jadi jangan takut berbuat salah ketika belajar bahasa Inggris ya. Nah, kenapa saya bilang tidak perlu takut salah ketika belajar bahasa Inggris? Karena yang pertama, English is not our mother tongue ya. Bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu kita. Maybe most of you are learning your mother tongue is Minangese ya. Maybe some of you your learning tongue is Javanese or Sundanese ya, or maybe Bataknese ya. Nah, bahasa pertama kita itu adalah bahasa Minang ya, bahasa Batak, atau mungkin bahasa Sunda atau bahasa Jawa, or maybe Indonesian language for some of you, atau mungkin bahasa pertamanya adalah bahasa Indonesia ya. Nah, jadi bahasa Inggris di konteks kita itu masih seperti bahasa asing. Nah, karena bahasa Inggris itu bahasa asing, bukan bahasa pertama kita, jadi wajar kita salah ya. Bahkan kalau bagi Anda yang bahasa pertamanya adalah bahasa Minang ya, ketika Anda disuruh bahasa Indonesia ya, Anda pasti belepotan juga ya kalau nggak terbiasa. Jadi pakai bahasa kedua aja kita udah susah, apalagi pakai bahasa asing. Nah, so I think it's a kind of normal ya, a new normal ya. Nah, itu menurut saya itu adalah hal yang biasa, hal yang normal kalau salah, karena memang English is not our mother tongue. Bahasa Inggris bukan bahasa ibu kita. Oke, yang kedua, English is used mostly by non-native speaker. Nah, bahasa Inggris itu kebanyakan digunakan oleh non-native speaker atau bukan penutur bahasa asli. Nah, penutur bahasa Inggris asli itu adalah orang Inggris Amerika atau Inggris Amerika, Inggris England ya, atau ya. Jadi native speaker bahasa Inggris itu adalah orang Amerika dan orang Inggris sendiri ya. But in practice ya, in real ya, English is widely used by non-native speaker. Nah, bahasa Inggris itu lebih banyak digunakan oleh orang-orang yang bukan orang Amerika dan bukan orang Inggris misalkan. Because English is international language, karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Misalkan kalau saya orang Indonesia ketemu sama orang Cina, nah itu kita pakai bahasa Inggris ya. Nggak mungkin saya pakai bahasa Minang. Nggak paham orang Minang, orang Cinanya. Jadi saya ketemu orang Cina pasti pakai bahasa Inggris ya. Kalau dia pakai bahasa Cina saya nggak paham, jadi dia pakai bahasa Inggris. Bagi saya bahasa Inggris itu bahasa asing, jadi saya belajar bahasa Inggris. Bagi orang Cina bahasa Inggris mungkin juga bahasa asing, jadi mereka juga belajar bahasa Inggris. Artinya orang yang sama belajar ketemu sama orang yang sedang belajar. Nah, jadi kan wajar kan salah karena bukan bahasa aslinya. Atau saya orang Minang ya, orang Indonesia ketemu dengan orang Filipina ya, orang Filipina itu mungkin juga belajar bahasa Inggris. Jadi orang-orang sama belajar ketemu dengan orang sama belajar, tentu banyak salahnya gitu ya. Jadi wajar kalau salah ya. Apalagi orang Indonesia bicara sama orang Indonesia pakai bahasa Inggris. Nah, itu lebih repot lagi ya, karena sama-sama belajar ya. The last one, English is a skill. Nah, bahasa Inggris itu adalah sebuah skill atau keterampilan. Just like when you ride a bicycle, when you learn swimming ya, and others ya, ketika Anda belajar berenang, ketika Anda belajar bersepeda, atau ketika belajar lain-lain ya, itu keterampilan ya. Keterampilan itu butuh waktu ya, need times ya, need practice ya, dan juga banyak salahnya, itu wajar ya. Oke, I would like to play video ya. Saya putar video dulu.
is it? Senang berjumpa Anda. Okay, let's do it. Sayang berjumpa Anda. Senang. Okay. Is a different word. Senang. Senang means easy. Senang berjumpa Anda. Anda. The moment. Okay. So we just do it again? Yeah. One more time. Okay. Wait. So, siapa nama Anda and senang berjumpa Anda. Okay. Senang berjumpa Anda. Okay, here we go. Apa kabar? Baik, Nama saya Adam. Siapa nama Anda? nama saya Oh, wah, senang berjumpa Anda. Apa kabar? baik, Nama saya Adam. Siapa nama Anda? nama saya Oh, senang nama Anda. Oh my, shoot! You got it. Well, okay. Senang berjumpa. Senang berjumpa apa? Think of Berjumpa apa? Ba means meet. Okay, you have to tell me. Because like I do with you, you never do. I thought you could. Like I can't do it. Okay. Apa kabar? baik, Nama saya Adam. Siapa nama Anda? nama saya Inaya. Senang berjumpa Anda. Saya juga, Terima kasih. sama-sama. Okay. Dari mana Anda? Saya dari Amerika. Okay, jadi you can see from this video that someone who is not Indonesian is learning Indonesian, ya, seseorang yang bukan orang Indonesia, orang bule, ya, dia belajar bahasa Indonesia. Nah, ketika dia belajar bahasa Indonesia, dia menanyakan nama saja sudah susah, sudah salah, ya. Nah, sama dengan kita, ya, ketika kita belajar bahasa Inggris, ya, kita pasti juga salah. Ya, sama aja kita dengan orang-orang lain, ya, sama aja kita dengan orang-orang bule, orang-orang luar sana yang belajar bahasa Bali, ya. So I think it's just a normal, not a new normal, ya, but a normal thing, ya. Berbuat salah ketika belajar itu is just okay, ya, acceptable actually, ya. Nah, the last one, the third one, there is no other options but action, ya. Tidak ada pilihan lain kecuali aksi atau praktek, ya. Nah, karena tadi saya sampaikan bahwasanya bahasa Inggris itu adalah sebuah skill, ya, sebuah keterampilan, ya. So you need practice. If you want to be able to speak, you have to speak. Jika Anda ingin bisa bicara bahasa Inggris, Anda harus berbicara. If you want to be able to understand, to read an English text, you have to read. Kalau Anda ingin bisa membaca teks berbahasa Inggris, Anda harus membaca. If you want to be able to write in English, you have to write it down. Kalau Anda ingin bisa menulis dalam bahasa Inggris, Anda harus, ya, menulis, ya. And if you want to be able to listen in English, you have to listen English song, English movie, and etc. Kalau Anda ingin bisa memahami atau mendengar dalam bahasa Inggris, Anda harus, ya, mendengarkannya. So there is no other option. Jadi tidak ada cara lain kecuali aksi, ya, praktek, ya. Jadi silakan Anda perbanyak interaksi dengan bahasa Inggris, ya. Silakan sering-sering mendengar bahasa Inggris, ya, sering-sering membaca bahasa Inggris, ya, sering-sering menulis dengan bahasa Inggris, ya, atau sering-sering berbicara dengan bahasa Inggris, ya. Karena nggak ada opsi lain, ya. So there's no other options but action. Nah tadi itu, ya, 3 hal yang perlu Anda perhatikan if you want to master English, ya. Because this class is only 1 semester, it's quite impossible for you to master English if you just depend or hope into this course, this class, ya. Menurut saya sangat tidak masuk akal atau agak mustahil kalau seandainya Anda berharap ingin bisa bahasa Inggris dalam waktu 1 semester, ya. Bahkan Anda sudah belajar bahasa Inggris selama 6 tahun maksud saya, atau lebih dari 6 tahun, ya, tapi sampai sekarang nggak bisa bahasa Inggris. Sementara di MKU bahasa Inggris di UNP Anda hanya belajar 1 semester, dan itu sangat mustahil sekali, ya. Jadi tadi saya kasih Anda tiga hal, ya. MMA, ya, mindset, ya, mindset Anda harus Anda perbaiki, ya. Kemudian mental, yang mental juga harus, dan terakhir action, ya, MMA, 3 hal itu. Okay, for today's meeting, I would like to close this meeting with a quote, yeah, from a song, yeah. Maybe some of you knows this song, yeah.
saya tutup kelas hari ini dengan sebuah quote ya, kutipan yang saya dapat dari sebuah lagu ya. Lagunya judulnya Complicated ya, dari lupa saya penyanyinya siapa, tapi dia bilang tapi saya ubah dikit ya. Learning English is simple, the complicated one is you ya. Belajar bahasa Inggris itu sederhana, yang rumit itu kamu ya. Nah, jadi semuanya kembali dari kita masing-masing ya. So you have to change your mindset and also your mental and action ya. Okay, you can contact me through WhatsApp, Facebook, or Instagram, or YouTube ya. Untuk semua mahasiswa saya, silakan Anda kasih komentar video ini di akun YouTube ya. Silakan Anda kasih komentar, boleh apapun ya, saran ya, masukan segala macam atau pertanyaan ya. Silakan Anda Anda tulis di akun YouTube saya. Nah, untuk tugas minggu pertama for each of you ya, untuk semua Anda, silakan Anda introduce yourself in English. Silakan Anda perkenalkan diri dengan bahasa Inggris, and then you tell me your biggest motivations in learning English. Nah, kemudian Anda sampaikan apa motivasi Anda untuk belajar bahasa Inggris, and then how do you realize how do you do what do you do to learn English ya, to master English, dan apa yang akan Anda lakukan untuk bisa belajar bahasa Inggris ya. Anda sampaikan ya, maybe it's only for 3 until 5 minutes ya, 3 sampai 5 menit atau maybe 2 or 5 minutes ya, perkenalan dan motivasi. Kemudian kira-kira apa yang akan Anda lakukan untuk agar Anda bisa menguasai bahasa Inggris ini ya. Okay, that's all for today ya. Thank you for listening and watching my explanations. Yeah, see you around. See you later in another occasion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.